hasil dari celengan Jumat yang lalu, alhamdulillah mendapatkan uang sebesar 6.020.000 rupiah. Dan selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Nurkhalis Majid MPDI, dan sebagai Bilal Al-Ustadz Muhammad Fauzi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yuttasafu bi sifatil kamali wal ihsan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat hamba Allah yang dirahmati, melalui mimbar yang sangat mulia ini kembali kami ingin mengajak untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun saja kita berada dan dalam kondisi apapun kita berada. Terlebih-lebih saat ini kita sedang berada di rumah Allah, Baitullahil Musyarraf. Harusnya iman dan takwa kita kepada Allah semakin meningkat dan semakin meningkat. Apapun yang terjadi kepada kita hari ini, yang namanya iman dan takwa itu harus tetap ada dan melekat di dalam hati dan jiwa kita. Karena ini adalah modal yang paling berharga untuk kemudian bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini di siang ini adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau bukan karena takwa, rasanya sulit kita akan datang ke masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat Jumat. Tetapi di dalam hati kita ini karena ada iman dan takwa yang selalu memotivasi kita, yang selalu mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kesibukan kita, apapun rintangannya, semuanya kita lewati untuk hadir ke tempat ini untuk membuktikan bahwa kita adalah makhluk Allah yang muttaqin, ciptaan Allah yang bertakwa kepadanya. Semoga dengan takwa itu kita semua nantinya tergolong sebagai ahlul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, di mana kita dipintahkan untuk senantiasa membaca dan menelaah Al-Quran. Salah satu firman Allah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ayat yang tertera dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Bahwa matahari itu berotasi sesuai dengan garis orbitnya, sesuai dengan manzilah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikian itu ditakdirkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Alim, Maha Mengetahui. Konsekuensinya Allah menciptakan langit, menciptakan matahari dan bulan, semuanya itu berjalan sesuai dengan sunnatullah, berjalan sesuai dengan iradahnya Allah. Begitu acak, begitu istiqomah matahari dan bulan itu berotasi setiap waktu dan setiap saat. Apa akibatnya? Orang kemudian bisa neteni, orang bisa kemudian mengamati, menandai bahwa pada bulan-bulan ini matahari itu akan bergerak ke sini, pada bulan-bulan ini bulan itu akan bergerak ke sini, dan seterusnya. Sehingga tidak heran kalau kemudian ada orang bisa membaca, bisa memprediksi kapan kita akan mengawali Ramadan dan kapan kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan. Kenapa?
Karena pergerakan matahari dan bulan itu sudah ditakdirkan oleh Allah sedemikian rupa sehingga manusia itu mampu menciptakan rumus-rumus ilmu falak, rumus-rumus ilmu astronomi, yang dengan rumus itu kita bisa tahu kapan kita lebaran dan kapan kita akan puasa. Semuanya kita tahu. Jangankan tahun ini, 100 tahun yang akan datang kita sudah tahu kapan Ramadan dan kapan lebaran Idul Fitri ini. Termasuk Idul Fitri yang akan datang, itu bisa dibaca, bisa diketahui dengan pendekatan rumus ilmu falak. Tinggal nanti ketika ru'yat apakah berhasil atau tidak, itu persoalan lain. Tetapi secara teori keilmuan bahwa bulan itu sudah bisa diprediksi. Nanti secara teori ini, secara teori ilmu falak, bulan itu nanti akan muncul, akan terlihat di ufuk barat itu pada hari Minggu malam Senin, tanggal 1 Mei. Jadi secara teori, ini secara teori ilmu falak, bahwa lebaran itu nanti sekitar tanggal 2 Mei. Sekali lagi ini secara teori. Tetapi dengan demikian saya tetap menghimbau, ikuti keputusan pemerintah, ikuti keputusan Kementerian Agama kapan kita akan lebaran. Tetapi secara ilmu falak, secara ilmu astronomi, kita sudah tahu bahwa lebaran Idul Fitri itu kemungkinan itu tanggal 2 Mei hari Senin insya Allah. Kenapa ini bisa diketahui? Karena kita bisa menciptakan rumus-rumus itu, bahwa bulan matahari itu bergerak secara teratur, istiqomah, acet. Tidak mungkin bulan itu nyeleweng, itu tidak mungkin. Matahari diciptakan oleh Allah nyeleweng di luar garis-garis yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu tidak mungkin. Sehingga dengan demikian orang itu bisa meneteni, orang itu bisa membuat rumus-rumus tadi itu. Makanya kakek nenek moyang kita dahulu yang hidup di desa itu kadang-kadang membaca posisi bulan. Oh, bulan sudah ke arah sini, ini pertanda akan musim kemarau. Oh, bulan sudah bergerak ke sini, ini pertanda musim hujan. Kakek kita walaupun tidak pernah sekolah itu tahu. Kenapa? Karena seringnya melihat bulan, karena seringnya neteni mengamati pergerakan-pergerakan bulan itu. Karena bulan itu bergerak secara acak, bisa dibaca dan bisa diketahui. Nah, para jemaah sekalian yang saya hormati, dengan demikian maka saya ingin mengingatkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Pesan saya adalah Al-Quran jangan cuma dibaca. Anda membaca Quran sudah benar, sudah bagus, tetapi jangan cukup membaca, tapi menelaah, mempelajari makna-makna di dalam Al-Quran, sehingga kemudian kita bisa mengetahui dan meyakini bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah yang selalu faktual, isinya selalu selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian keyakinan kita kepada Allah itu semakin mantap, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat, tidak tergoyahkan oleh siapapun. Kenapa? Karena kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul firman Allah yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan awal waktu sholat. Awal waktu sholat itu kenapa selalu berubah? Hari ini maghrib itu sekitar jam 5:30 lebih sekian menit, lebih sedikit. Subuhnya jam 4 lebih sekian. Padahal kadang-kadang subuh itu bisa jam 4 kurang 10 menit. Kenapa bisa berubah-berubah demikian itu? Ya karena pergerakan matahari itu sekarang sudah ke utara. Jadi kalau bulan Ramadan bertepatan dengan bulan April, bulan Mei, itu waktu sholatnya itu maju, waktu maghribnya semakin maju, sehingga jam 5:30 lebih sekian menit kita sudah waktunya buka puasa. Coba nanti puasa itu kalau bertepatan dengan bulan Oktober, November, sudah musim panas, buka puasanya itu mundur jam 6:05, jam 6:03 dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ini bisa dibaca? Karena matahari itu, karena kalau bulan April, bulan Mei ini sekarang sudah mulai ke utara dari garis ekuator, garis khatulistiwa. Nanti pada bulan Oktober matahari ke selatan, konsekuensinya Surabaya dan sekitarnya mengalami musim panas. Sekarang kita relatif tidak terlalu panas, bahkan nanti bulan Juni kita sudah mulai memasuki musim dingin. Justru di kota suci Mekah Al-Mukarramah hari ini itu sudah mulai memasuki musim panas. Karena sudah memasuki bulan April, matahari sudah bergerak ke utara melewati kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dengan demikian para jemaah sekalian,
Jadi Al-Quran itu isinya pasti sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saya berharap Al-Quran jangan cuma dibaca, tetapi dipelajari, diungkap maknanya. Makanya kalau ada majlis taklim, ada pengajian-pengajian itu diikuti. Supaya apa? Supaya kita ini tahu bahwa Al-Quran itu firman Allah yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Saya kira itu khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengungkap makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد ورضي الله وتبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة سكينة مرحومة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.